Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran biologi. Masih melanjutkan materi, review sedikit materi terkait jaringan ya. Kalau kemarin kita bahas jaringan organ pada tumbuhan ya. Nah, kalau sudah kita bahas dari akar, batang, dan daun, insya Allah untuk hari ini kita lanjut dari bunga, buah, dan biji ya. Nah, untuk ananda sekalian, semoga senantiasa selalu semangat ya. Bahwasannya pembelajaran daring itu sama pentingnya dengan pembelajaran pertemuan tatap muka datang di sekolah ya. Jadi buat teman-teman semua, jika ingin serius untuk niat dalam belajar agar dapat memperoleh ilmu yang berkah, sehingga teman-teman semua dapat memperoleh hasil yang terbaik. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, kita lanjutin, yaitu berkaitan mengenai yang berikutnya. Setelah akar, batang, daun, kita lanjut ke bunga. Nah, bunga atau bahasa latinnya flos ya, itu ya. Bunga itu adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Jadi kalau sudah dihasilkan bunga, maka tumbuhan itu sudah dikatakan sebagai tumbuhan yang dewasa. Apalah alat reproduksi pada bunga? Nah, kalau jantan ada benang sari, sedangkan kalau betina itu ada putik. Nah ya. Nah, jadi organ pada tumbuhan ini berfungsi sebagai organ reproduksi. Nah, dari ini nanti terjadi fertilisasi atau pembuahan sehingga menghasilkanlah biji. Nah, bagian-bagian bunga, coba antum lihat ini adalah bagian bunga lengkap ya. Bagian bunga lengkap itu memiliki mahkota bunga dan kelopak bunga. Mahkota bunga dan kelopak bunga itu bagian dari perhiasan bunga ya, perhiasan bunga. Nah, sedangkan untuk bakal buah dan biji itu sebenarnya bagian dari putik. Jadi putik itu dibagi atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah dan bakal biji. Nah, sedangkan benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Nah, jadi nanti benang sari, serbuk sari itu jatuh menempel di kepala putik ini. Kemudian akan bergerak menuju bakal biji. Nah, di situ terjadi pembuahan sehingga dihasilkanlah biji ya. Nah, ada bunga, ada buah, ada biji. Nah, buah itu adalah sebenarnya sebagai sarana pelindung dari biji. Fungsi dari buah sebenarnya adalah bantuan sebagai alat penyebaran biji. Kenapa dikatakan sebagai alat penyebaran biji? Jadi dengan adanya buah, kalau antum memakan buah kan bijinya otomatis dibuang gitu ya. Nah, secara nggak langsung antum membantu penyebaran dari tanaman tersebut. Nah, kalau di hutan, penyebaran ini dengan memakan buah oleh hewan-hewan, maka nanti di situ perantara burung, baru ada monyet, kemudian ada kalong ya atau kelawar, itu menjadi media. Ketika dia menyemahkan kulit buahnya, bijinya kan dibuang. Nah, dalam proses pembuangan biji itulah secara tidak langsung menyebarkan biji ya. Nah, buah itu memiliki lapisan-lapisannya. Jadi lapisan buah itu ada yang paling luar namanya kulit buahnya itu namanya exocarp, daging buahnya namanya mesocarp, dan di dalam sebelum biji itu ada endocarp, baru di dalam biji. Jadi urutannya itu dari yang paling luar ke dalam, exocarp, mesocarp, dan endocarp. Oke, kita misalkan contoh lebih mudah diamati adalah kelapa misalnya. Kelapa itu yang balik bulat, yang warna hijau, itulah exocarp. Sudah. Nah, serabut-serabutnya yang berwarna coklat itu adalah lapisan mesocarp. Nah, endocarp yang mana? Nah, endocarp itu batok kelapanya itu namanya endocarp. Ya, baru di dalam dari batok kelapa itu adalah bijinya. Itulah yang namanya bagian dari biji. Nah, sedangkan biji itu adalah sebenarnya alat perkembangbiakan. Jadi hasil pembuahan dari tumbuhan itu menghasilkan biji. Nah, dari biji situlah akan muncul tanaman baru. Ya, dari biji itu ada yang kulit biji. Nah, ada inti biji, ada lembaga. Inti biji itu nanti sebagai cadangan makanan bagi si biji. Ya. Nah, jadi nanti dari biji itulah muncul daun muda dan akar muda.
Demikian ya, seterusnya. Nah, berikut kita mengenal terkait kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, tadi kemarin soal ujian ada di sini sedikit disinggung terkait mengenai kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah, boleh dicatat. Kultur jaringan adalah perbanyakan sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan dengan memanfaatkan sifat totipotensi. Apa itu sifat totipotensi? Jadi satu sel yang jika terpisah berada di media yang cukup, dalam arti media di sini nutrisi yang benar, ya, akan menghasilkan menjadi tanaman yang utuh. Jadi misalnya kalau antum memotong daun, potongan kecil daun tadi dapat menjadi satu tanaman utuh. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, kultur jaringan ini adalah bagian dari bioteknologi atau pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan sumber daya ya, khususnya pangan di sini. Jadi satu sel daun itu mampu menghasilkan 1000 individu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kultur jaringan ini adalah vegetatif buatan. Oke. Nah, jadi di abad 21 ini yang terkenal kultur jaringan itu. Nah, jadi kita bahas sedikit terkait kultur jaringan ini. Siapkan catatannya. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan lewat pesan WA. Insya Allah nanti Ustadz jawab. Oke, tetap aktif, tetap semangat dalam belajar ya. Ayo, dengan membuka wawasan antum semua, insya Allah di waktu nanti, di waktu kapan antum bisa mengaplikasikan ilmu ini dan bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Tahapan-tahapannya. Nah, ini ada tahapan-tahapan dari kultur jaringan. Ini nomor 1. Pertama, eksplan disterilisasi, kemudian dicuci dengan air steril. Pertanyaannya, apa itu eksplan? Oke, siapa yang bisa jawab? Eksplan itu, X artinya keluar ya, bagian yang luar. Plan itu artinya dari kata plant, tanaman. Jadi sebenarnya eksplan itu adalah bagian dari tanaman yang sengaja diambil atau dipisahkan untuk dibudidaya, dalam arti dikultur jaringankan gitu ya. Nah, jadi bagian atau potongan tadi dicuci bersih dengan air steril. Nah, air steril itu apa? Air steril adalah air yang jauh dari gangguan mikroba ya. Bagaimana sterilisasinya ya tergantung, bisa pemanasan, bisa disuling, demikian ya. Itu. Setelah disterilisasi, eksplan tadi ditanam pada media agar yang dilengkapi dengan unsur makro dan unsur mikro. Jadi media agar, kenapa dikatakan media agar? Karena teksturnya seperti agar-agar, dia jelly yang terkandung di dalamnya unsur makro dan mikro. Apa itu unsur makro? Unsur makro itu adalah logam-logam berat seperti CHON, itu unsur makro. Mikro itu seperti magnesium gitu ya. Nah, pokoknya mineral-mineral lah yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit, namun sangat penting, sangat perlu. Oke, setelah ditanam, eksplan diletakkan di ruangan yang terkontrol suhu dan penyinarannya. Jadi eksplan tadi ditanamkan di media dalam suatu toples ya, kemudian ditutup rapat, harus steril dia. Kenapa? Kalau nanti nggak steril, ada bakteri, nggak jadi. Jadi harus steril, makanya dalam praktik ini menggunakan sarung tangan dia kan, di kondisi yang tertutup dalam lab. Baru diletakkan di ruangan yang kontrol suhunya terjaga dan penyinarannya. Ya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, setelah beberapa kali subkultur dalam arti diganti ya medianya, nanti muncullah planlet. Nah, apa itu planlet? Ini dia planlet. Planlet itu adalah bagian dari eksplan yang sudah terlihat akar, batang, dan daunnya. Jadi secara nggak langsung dia sudah mulai mirip-mirip seperti tumbuhan, namun ukurannya masih sangat kecil. Itu planlet. Nah, kemudian planlet tadi setelah cukup besar ya, setelah lengkap dia bagian daun, batang, dan akarnya sudah kuat dia, diambillah, dikeluarkan dari botol, dan akarnya dibersihkan dari agar-agar dengan air bersih. Jadi akarnya tadi dibersihin, gara-gara air dibersihin, baru ditanamlah di dalam pot kecil dan diletakkan di tempat yang teduh dulu. Jangan terkena sinar matahari langsung. Kenapa? Karena dia masih belum ada
atasi. Jadi bertahap dia. Jadi harus tepatkan tempat teduh dulu, selang sebulan atau 2 bulan, baru mulailah dipindahkan perlahan-lahan ke tempat yang terkena sinar matahari langsung. Demikian seterusnya, itulah siklusnya. Jadi dari explant diambil dari media agar, kemudian explant ditanam, explant diambil dari tumbuhan kemudian disterilkan kan. Explant diambil kemudian ditanamkan di media agar. Media agar diletakkan di dalam ruangan yang terjaga suhu dan cahayanya. Baru explant tumbuh menjadi plantlet. Plantlet dibersihkan dengan air bersih, kemudian ditanamkan di dalam pot tanah dan ditempatkan tempat teduh. Kemudian setelah dewasa, setelah cukup besar ya plantlet tadi, kemudian bertahap akan dipindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari langsung. Oke, ini dia kelebihan dan kekurangan kultur jaringan. Kelebihan teknik kultur jaringan itu kelebihannya itu dapat menghasilkan tanaman yang jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Jadi dalam satu daun itu kalau dipotong-potong kecil itu dapat menjadi ribuan tanaman. Makanya dia dapat menghasilkan jumlah tanaman yang banyak dalam waktu yang singkat. Baru tidak memerlukan tempat yang luas. Jadi tempatnya nggak luas-luas dia. Tempatnya nggak luas ya. Gitu ya. Jadi hanya di sekadar lab kecil saja. Baru tidak bergantung pada musim karena kondisinya hanya di lab, di ruangan tertutup. Baru nanti setelah dipindahkan pun dia dipindahkan ke rumah kaca atau yang kondisinya cahaya suhunya masih terkontrol, bertahap dia. Belum bisa langsung dipindahkan ke dalam tanah. Ya. Bibit yang dihasilkan lebih sehat dan seragam, kemudian memungkinkan untuk dilakukan rekayasa genetik ya. Jadi untuk hasil kultur jaringan itu karena dia dapat dihasilkan dalam jumlah banyak dalam waktu singkat, dia bisa dilakukan uji genetik. Nah, kekurangannya yang jelas adalah biayanya cukup mahal ya. Karena alat-alat labnya nggak murah gitu ya. Kemudian belum lagi sterilkan suhu ya. Suhu ruangannya itu kan pakai AC, pasti tentunya biayanya lebih mahal. Kemudian memerlukan keahlian khusus. Jadi nggak semua orang bisa kultur jaringan. Makanya antum nanti insya Allah di SMA harus perlu belajar ya. Di kuliah nanti kalaupun ada yang ngambil jurusan biologi ataupun fisiologi tanaman gitu ya, atau pertanian ya kan, mungkin belajar terkait keahlian khusus mengenai kultur jaringan ini. Berarti perlunya penyesuaian lingkungan luar, aklimatisasi, penyesuaian lingkungan luar. Kenapa? Nanti kaget dia tuh karena biasanya dia dalam kondisi steril steril, kemudian baju dipindahkan ke lingkungan yang kotor. Nah, makanya biasanya dalam ribuan itu biasanya ada beberapa yang mati pastinya karena dia tidak mampu beradaptasi. Oke, berikutnya kita lanjut ke jaringan hewan. Nah, jaringan hewan ini mungkin sama-sama ya, seperti halnya pengertian jaringan, yaitu kumpulan dari beberapa sel sejenis membentuk struktur yang sama. Oke. Nah, itu jaringan. Namun ya perlu antum ingat semua bahwasannya jaringan hewan ini tidak seperti jaringan pada tumbuhan. Kalau jaringan pada tumbuhan memiliki sifat totipotensi, kalau hewan tidak punya sifat totipotensi. Dia hanya mampu membelah dan memperbanyak diri, namun tidak mampu menghasilkan menjadi satu individu utuh. Antum bayangkan satu kulit antum lepas di media yang cocok jadi satu individu utuh. Gak mungkin ya. Gitu. Oke, berikutnya kita bahas struktur, letak dan fungsi. Nah, struktur, letak dan fungsi jaringan hewan. Jadi jaringan penyusun organ hewan ini ada beberapa. Ada jaringan ikat, ada jaringan otot, jaringan epitel, darah, jaringan tulang, jaringan saraf, adiposa, dan jaringan tulang rawan. Itu beberapa struktur dari gambar itu, struktur dari jaringan pada manusia. Nah, jaringan ikat itu berfungsi untuk mengikat organ-organ dalam ya dengan kuat agar tidak terlepas dari tubuh kita. Baru ada jaringan otot, itu kumpulan otot ya pada daging kita. Kemudian ada jaringan epitel. Nah, epitel itu pelindung tipis ya. Kemudian ada jaringan darah. Nah, darah juga termasuk jaringan. Kenapa? Karena darah juga tersusun atas sel. Jadi kalau dia selama tergolong atas sel, maka termasuklah dia sebagai jaringan. Berikutnya ada penyusun tulang keras, namanya jaringan tulang keras. Baru ada koordinasi saraf, yaitu jaringan saraf.
baru jaringan lemak atau jaringan adiposa ya sebagai menimbun cadangan lemak kita, baru ada jaringan tulang rawan pada bagian sendi khususnya. Oke. Nah, untuk penyusun organ pada hewan itu dia ada jaringan epitel, pengikat, otot, dan jaringan saraf. Kita bahas dulu jaringan epitel. Nah, jaringan epitel itu dibagi dua berdasarkan bentuk dan struktur fungsi. Jadi epitel berdasarkan bentuk dan jumlah itu ada simplex dan kompleks. Simplex itu selapis, kompleks itu berlapis-lapis. Nah, sedangkan struktur dan fungsi itu ada jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel penutup. Maksudnya gimana? Epitel kelenjar itu bekerja pada kelenjar ya. Sedangkan epitel penutup itu di bagian seluruh tubuh. Nah, berikutnya ada yang jaringan pengikat. Jaringan pengikat atau jaringan ikat tersusun atas matriks. Ya, jaringan sini pengikat sebagai berikut. Jadi jaringan pengikat terdiri atas jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat. Nah, jaringan pengikat sifatnya khusus terdiri atas jaringan tulang rawan, kartilago, dan tulang keras, osteon, dan jaringan darah dan jaringan limfa. Jadi jaringan pengikat itu cakupannya cukup banyak ya. Nah, bisa jadi kartilago atau jaringan tulang lunak, tulang rawan, baru jaringan tulang keras ya. Dan jaringan limfa dan jaringan darah. Nah, baru kita masuk ke jaringan otot. Otot. Nah, antum perlu mengenal namanya otot. Otot itu sama dengan daging, ya. Jadi daging kita, daging manusia atau daging ayam sebenarnya itu adalah otot-otot ya. Otot-otot makhluk itu otot manusia dan otot ayam tadi misalnya sebagai contoh. Otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, perbedaannya di bawahnya tuh, udah lengkap. Bentuk selnya, nah kalau bentuk sel otot polos berbentuk seperti gelondong. Dalam arti gimana? Bagian tengah besar dan bagian kedua ujungnya runcing. Otot luri, nah dia silindris berbentuk tabung serabut panjang, sama dengan otot jantung. Nah, jumlah inti kalau otot polos hanya satu di bagian tengah, ini dia satu di bagian tengah otot polos. Nah, sedangkan otot luri memiliki inti sel yang banyak, namun letaknya di tepi. Sedangkan kalau otot jantung memiliki inti sel 1 atau 2 terletak di tengah sel. Kalau tadi otot lurik di pinggir sel, otot jantung di tengah sel. Kontraksi lambat dan lama, tidak mudah lelah. Dalam arti apa? Tidak cepat kram. Bisa dibayangkan kalau saluran pencernaan antum itu kram, gitu ya. Nah, jadi dia tidak cepat lelah dan tidak mudah kram ya. Bekerja. Nah, bagaimana cara bekerja? Kalau otot rangka dia harus berdasarkan perintah otak. Jadi gerak sadar. Sedangkan kalau tidak melalui perintah otak disebutlah dia gerak refleks. Contoh ya gerak refleks lah. Ya kan? Gitu. Gerak tidak sadar. Nah, sedangkan otot lurik itu gerak sadar, perlu koordinasi dengan otak, gitu ya. Itu volunteer gerak sadar, sedangkan otot jantung itu tidak sadar. Bisa dibayangkan kalau otot jantung itu sadar, antum bisa misalnya lupa mendetakkan jantung lewat antum. Gitu ya, dalam arti gimana? Bahwasannya involunteer itu berada di luar kehendak kita, di luar dari pengaruh-pengaruh kita gitu ya. Letaknya kalau otot polos saluran pembuluh darah ya, pencernaan, pernapasan, hampir semua bagian tubuh kita mengandung otot polos. Ya. Kenapa? Otot polos juga terdapat dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu susunan atas otot polos khususnya pembuluh darah nadi ya. Nah, otot lurik. Nah, otot lurik ini dia terdiri atas otot-otot yang melekat pada rangka, seluruhnya itu otot lurik. Sedangkan otot jantung terdapat pada organ jantung. Fungsinya apa? Untuk memompa darah. Jadi ketika memompa sebenarnya dia memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan sifat dari otot jantung itu tadi gitu, berkontraksi dia gitu. Letaknya terdapat pada organ jantung, diskus interkalaris tidak ada kalau otot jantung itu ada, atau dalam arti perantara ya. Oke. Nah, berikutnya adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf disebut juga neuron. Neuron terdiri atas badan sel, nih badan sel, ya, neurit atau akson nih yang memanjang nih akson, dan
Dendrit berfungsi membawa impuls ke badan saraf. Jadi dendrit ya. Jadi sebenarnya jaringan saraf itu terdiri atas badan sel, akson dan dendrit secara umum. Namun nanti dia ada bagian khusus seperti nodus Ranvier, fungsinya untuk mempercepat laju transport kimianya untuk proses saraf gitu ya. Gitu. Ada selubung mielin. Nah, selubung mielin ini nih pada gambar ini itu adalah memberikan nutrisi pada akson. Oke. Nah, jaringan saraf itu memanjang di sepanjang tubuh kita dengan pusatnya itu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, teknologi yang berkaitan dengan hewan. Nah, ada stem cell, yaitu sebelum terspesialisasinya yang memiliki kemampuan membelah secara terus-menerus. Nah, jadi kultur tadi, baik hewan dan tumbuhan, itu dipisahkan ke media yang cocok, itu dibiarkan membelah terus-menerus. Nah, jadi sampai dengan sel yang spesifik, dia akan tumbuh, kalau ya dia akan semakin dewasa lah. Berdasarkan kemampuannya untuk berdiferensiasi, stem cell dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu totipoten, pluripoten, mikropoten, dan unipoten. Gitu ya, berdiferensiasi dia dengan kemampuannya stem cell tadi. Itulah. Jadi stem cell bagi dua, sel induk embrio dan sel induk dewasa. Stem cell sangat bermanfaat pada pengobatan suatu penyakit, sebagai contoh dalam pengobatan penyakit Parkinson. Oke, nah mungkin untuk pembelajaran hari ini demikian saja ya. Ustaz harap antum semua paham ya, tetap mencatat, tetap semangat. Oke, kita tunggu hasil pengumuman PTS-nya agar kiranya bagi yang belum melengkapi agar segera dilengkapin, itu hutang bagi antum. Oke, karena memang kita mengisi berdasarkan antum nilai yang antum peroleh. Kalau antum nggak ikut ujian maka nilai antum kosong. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apalagi ada pertanyaan, silakan ajukan ya. Saya dengan senang hati menjawab. Tetap semangat, tetap stay at home, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mungkin itu aja. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.